Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran di tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, mari kita buka buku tema kita dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 yang harus kita bahas hari ini. Nah, anak-anak ibu, untuk menjawab pertanyaan dari pokok pikiran atau peta pikiran, kamu harus dapat memperhatikan suatu cara mencatat, mengolah informasi, dan memetakan ide atau gagasan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara mudah dan kreatif. Anak-anak ibu, langkah-langkah dalam membuat peta pikiran atau mengisi pertanyaan pada peta pikiran, yaitu tentukan judul bacaan sebagai cabang utama, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dan turunan. Kemudian kita masuk pada manfaat air bagi manusia. Manfaat air bagi manusia untuk memenuhi keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan rekreasi atau olahraga, keperluan pertanian, keperluan peternakan, dan keperluan transportasi. Manfaat air bagi hewan yaitu untuk minum, untuk membersihkan tubuh, sebagai tempat hidup, dan sebagai alat perlindungan. Manfaat air bagi tumbuhan: melakukan fotosintesis sebagai tempat hidup, menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Anak-anak ibu, kamu lihat dan kamu baca di buku kamu siklus air. Kamu amati gambar pada siklus air yang ada di bukumu. Siklus air atau daur air, siklus hidrologi, adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada permukaan perairan. Siklus transpirasi adalah hilangnya uap air dari tanaman. Siklus kondensasi adalah terbentuknya titik-titik air melalui pengembunan dari uap air di awan. Siklus
Presipitasi atau hujan adalah turunnya titik-titik air yang mengembun di awan. Yang terakhir, siklus infiltrasi, yaitu masuknya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat daur air, yaitu yang mempengaruhi energi matahari, kelembapan udara, angin, dan suhu udara ya. Nah, sekarang kita masuk ke keragaman sosial budaya. Anak-anak ibu, semua ini ada di buku, bisa kamu baca pada buku temamu. Kita mulai dari bahasa daerah ya, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh-contoh bahasa daerah Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa Bugis. Bisa kita baca. Kalau bahasa Indonesianya dia, di bahasa Jawanya piyambakipun dheweke, bahasa Sundanya manehna, bahasa Bataknya ibana, bahasa Bugisnya alena. Kemudian kalau bahasa Indonesia pakaian ya, baju atau yang kita kenakan, bahasa Jawanya sandangan kelambi, artinya pakaian baju. Bahasa Sundanya kawai, bahasa Bataknya abit, bahasa Bugisnya care-care, dan lain sebagainya. Rumah adat bisa kamu baca di bukumu, dan ini adalah tampilan contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian pakaian adat, bermacam ragam pakaian adat dan sesuai dengan suku serta daerahnya. Bisa kamu baca di bukumu. Kau amati apakah termasuk dirimu ada tercantum di situ sesuai dengan suku kamu masing-masing. Ada di buku ya, kau amatin. Misalnya ini pakaian adat Aceh, Alebolang ya, pakaian adat Aceh Alebolang itu pakaian adat Aceh. Ulos adalah pakaian adat Sumatera Utara. Bundo Kanduang itu Sumatera Barat, dan seterusnya. Dapat dibaca di situ. Banyak bermacam ragam. Kemudian tari daerah, tarian daerah juga banyak. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat, suku, dan bahasanya, budayanya yang banyak. Misalnya tarian yang dari Aceh atau tari namanya tari Saudati, tari Saman, Meuselkat, itu dari Aceh. Tari Serampang 12, tari Tortor itu dari Sumatera Utara. Tari Piring, tari Payung dari Sumatera Barat. Dan semua itu bisa kamu baca dan ada di buku. Inilah tampilan contoh-contoh tari tersebut.
Kemudian lagunya, lagu daerah juga banyak ya, bisa kamu baca juga, ada di buku itu sampai halaman 22. Lagu daerah asal dari Aceh yaitu Pisau Surit, dari Sumatera Utara Sinanggar Tulo Tulo, kemudian lagu Si Butet, Sing Singso. Kalau dari Sumatera Barat Kambanglah Bungo, Ayam Ben Lape, dan banyak lagi. Lagu dari Riau yaitu Soleram dan seterusnya, semua ada di buku. Anak-anak, dari penjelasan ibu, ringkasan-ringkasan yang ibu jelaskan tadi, ibu harap kamu dapat memahami dan bisa membaca kembali, atau kamu tanyakan kepada ibu. Bisa datang ke sekolah, kau tanyakan supaya kamu dapat memahaminya. Ibu harap kamu sekalian dapat menerima dan memahami dari penjelasan ibu. Dari pembelajaran hari ini kita sudahi, dan waktu kita sambung lagi. Terima kasih.